Terkadang bercandaan kita bisa menjadi suatu bencana. Kenapa? Terkadang apa yang keluar dari mulut kita ini, apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita ini bisa menjadi bencana. Kok bisa? Kalau kita bercanda tidak sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan, maka ini bisa menjadi bencana di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, pasti setiap kita, setiap pribadi seharusnya punya connect dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan itu bukan ketika Bapak Ibu Saudara saat sedang berdoa saja. Tetapi setiap waktu, setiap saat kita harus punya connect dengan Tuhan. Kita harus ada hubungan dengan Tuhan, kita harus ngeklik, kita harus nyantol terus. Kalau kita tidak nyantol terus, kita pasti tidak pernah mendengarkan komando dari Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, atau yang belum pernah mengklik tombol subscribe, saya mengundang ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya Bapak Ibu Saudara sekalian ketika saya mengupload video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasinya dan mengetahuinya. Di dalam kehidupan kita, kalau kita hidup mungkin rasanya tidak pernah bercanda, serius terus. Hidup ini serasa monoton dan kayaknya kok hidup serius terus, nggak ada bercandanya, nggak ada senyumnya, seperti orang yang stres. Hidup nggak ada bercanda, selalu fokus memikirkan pekerjaan, memikirkan masalah. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui kedewasaan dari diri setiap orang itu berbeda. Kedewasaan satu orang dengan yang lainnya itu tidak sama. Bahkan kita harus menyadari memang penting, memang perlu untuk kita bercanda sesekali. Tetapi kita harus bisa melihat di sini dengan siapa kita bercanda. Dengan siapa kita mungkin mengajak orang lain itu bergembira. Kalau orang yang kita ajak bercanda dia tidak suka atau dia tidak dewasa di dalam cara berpikir, masih childish, masih kanak-kanak, masih maunya dihargai, egonya masih tinggi, itu bukan lagi akan bercanda yang membawa kita ke dalam kegembiraan, tetapi justru itu akan menjadi bencana. Maka di dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita memikirkan. Sebelum kita bercanda, kita berpikir dulu dengan siapa kita bercanda. Karena bisa saja orang tersebut tidak suka diajak bercanda. Walaupun tujuan kita, niat kita, motivasi kita baik. Supaya suasana mencair, supaya suasana menjadi akur. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara di tempat atau bersama-sama dengan tim di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah pekerjaan, kita harus bisa memikirkan apakah orang yang kita ajak bercanda itu dewasa atau tidak. Ada orang-orang yang wajahnya dewasa, tetapi sikapnya masih kanak-kanak, masih manja, masih tidak bisa melihat dari berbagai sudut, dari berbagai aspek. Inilah kita harus berhati-hati. Terkadang bercandaan kita bisa menjadi suatu bencana. Kenapa? Terkadang apa yang keluar dari mulut kita ini, apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita ini bisa menjadi bencana. Kok bisa? Kalau kita bercanda tidak sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan, maka ini bisa menjadi bencana di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, pasti setiap kita, setiap pribadi seharusnya punya connect
dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan itu bukan ketika Bapak Ibu Saudara saat sedang berdoa saja. Tetapi setiap waktu, setiap saat kita harus punya connect dengan Tuhan. Kita harus ada hubungan dengan Tuhan. Kita harus ngeklik, kita harus nyantol terus. Kalau kita tidak nyantol terus, kita pasti tidak pernah mendengarkan komando dari Tuhan. Kita pasti akan bertindak sesuai dengan keinginan kita. Justru kita harus belajar kalau setiap saat kita connect dengan Tuhan, kita belajar mendengar apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi komando Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, melihat hal seperti ini rasanya kok hidup jadi susah. Betul, tapi harus saya ingatkan. Ingat, bagi kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita sudah ditebus. Kalau berbicara ditebus, apalagi dibayar lunas dengan darahnya, berarti kita tidak punya hak sama sekali atas hidup kita. Apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengar, apa yang mau kita perkatakan, apa yang mau kita lakukan, harus sesuai dengan sang pemiliknya, yaitu Tuhan. Kalau kita sudah ditebus dengan Dia, dengan darahnya dan dibayar lunas, kita tidak punya hak mengendalikan hidup kita sesuka hati kita, semaunya kita. Ini akan menjadi bencana kalau kita melakukannya tidak sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Karena kita hanya menyenangkan daging kita. Kita hanya menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu, teman kita, sahabat kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bercandaan kita bisa menjadi bencana di dalam kehidupan kita kalau kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita bercanda, dan pasti orang yang kita ajak bercanda, orang yang ajak kita berbicara, orang yang ajak kita mungkin tersenyum, itu adalah orang-orang yang seharusnya sudah dewasa di dalam iman, dewasa di dalam mental, di dalam sikap, attitude-nya. Mari Bapak Ibu Saudara, pasti kita pernah merasakan kan? Bagaimana mungkin ketika kita niatnya bercanda, tetapi orang yang kita ajak bercanda ternyata tidak setuju atau tidak suka. Dia marah, dia kecewa sama kita. Itu banyak terjadi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalaminya. Atau ketika kita bercanda, perkataan yang kita ucapkan menurut kita itu bercandaan, tetapi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu justru menyinggung, menyakiti orang yang kita ajak bercanda. Jadi dalam hal ini, ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati lagi. Supaya tidak diketemukan kesalahan dalam hidup kita. Supaya tidak ada lagi pelanggaran dalam hidup kita, ayo kita jaga. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bercanda. Ingat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak dewasa di dalam iman, di dalam menata kehidupannya bersama dengan Tuhan, bahaya buat kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ayo kita menjalani kehidupan kita di tahun ini, di gunung kehidupan kita di tahun 2023 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Jangan sampai kita terjebak, niatnya baik, motivasinya baik, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus berhati-hati. Jadi kita tidak boleh bercanda dong. Bukan tidak boleh bercanda, tetapi lihat dengan siapa kita bercanda. Apakah orang itu bisa diajak bercanda? Kalau kita tahu orang itu tidak dewasa di dalam sikap, ya jangan diajak bercanda. Daripada menjadi bencana. Dan ketika kita bercanda pun, apakah Tuhan menikmati bercandaan kita? Apakah Tuhan respect dengan bercandaan kita? Apa yang mau kita ucapkan, yang kita perkatakan, apakah Tuhan respect dengan semua itu? Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita pikirkan. Mari kita sama-sama berjuang, menjaga sikap hidup kita, menjaga hidup kita dari hari demi hari, dari waktu demi waktu, supaya tidak melakukan pelanggaran. Agar kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita pernah melakukan kesalahan seperti ini, ayo kita berubah. Kita sama-sama berjuang.
Jaga hidup kita agar kita semakin hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Ingat, hidup ini singkat. Ada saatnya kita akan pulang. Ada saatnya kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi kita harus jaga, jangan sampai kedapatan kita bercelah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.